Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Amin Fatimah dengan NIM A510210045. Di sini saya dari Universitas Muhammadiyah Surakarta yang sedang melaksanakan pertukaran pelajar dengan UAD. Nah, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan terkait dengan sifat-sifat cahaya. Di sini saya telah melakukan percobaan untuk membuktikan sifat-sifat cahaya. Alat dan bahan yang saya gunakan dalam percobaan yaitu kertas yang saya beri lubang tengahnya yang berfungsi untuk membuktikan bahwa cahaya itu merambat lurus. Jumlahnya yaitu 3 buah, senter sebagai sumber cahaya berjumlah 1, gelas bening sebagai tempat air dalam percobaan cahaya menembus benda bening dan cahaya dapat dibiaskan berjumlah 1, pensil sebagai objek percobaan cahaya dapat dibiaskan berjumlah 1, air sebagai media percobaan yang cahaya dapat dibiaskan dan diuraikan, serta dapat menembus benda bening berjumlah secukupnya. Cermin datar sebagai media percobaan, cahaya dapat dipantulkan dan cahaya dapat diuraikan berjumlah 1. Baskom sebagai tempat air dalam percobaan penguraian cahaya berjumlah 1, dan kertas HVS sebagai media percobaan penguraian cahaya yang berjumlah 1 buah. Dari hasil pengamatan saya terkait sifat-sifat cahaya yang saya temukan di kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama, cahaya merambat lurus. Peristiwa sehari-hari yang dapat saya temukan yaitu lampu sepeda motor dan mobil saat dinyalakan. Terdapat berkas cahaya yang merambat lurus. Nah, manfaat dari lampu sepeda motor tersebut adalah ketika kita dalam perjalanan malam, kita dapat melihat benda di jalan yang ada di depan kita, sehingga kita nanti terhindar dari kecelakaan. Yang kedua yaitu sifat cahaya dapat dipantulkan. Peristiwa sehari-hari yang saya temukan yaitu cermin cembung pada spion kendaraan dan cermin datar yang digunakan untuk bercermin. Manfaatnya, ketika kita bercermin, kita bisa melihat diri kita dan dengan jelas tanpa efek apapun. Ketika kita berkendara, kita bisa melihat kendaraan atau sesuatu yang ada di belakang kita sehingga kita bisa terhindar dari kecelakaan. Yang selanjutnya yaitu sifat cahaya dapat menembus benda bening. Peristiwa sehari-hari yang dapat saya temukan yaitu cahaya matahari yang menembus kaca jendela. Manfaatnya, ruangan yang terkena cahaya matahari akan menjadi terang dan terasa hangat. Yang selanjutnya yaitu cahaya dapat dibiaskan. Peristiwa sehari-hari yang dapat saya temukan yaitu bintang yang terlihat lebih dekat jika dilihat dari bumi. Manfaatnya, kita dapat melihat bintang menjadi lebih dekat dari jarak dibandingkan dengan posisi yang sesungguhnya. Yang selanjutnya itu cahaya dapat diuraikan. Contoh peristiwanya yaitu terjadinya pelangi. Manfaatnya, kita dapat melihat fenomena alam yang indah dan juga penguraian cahaya yang ada di pelangi. Selanjutnya, bahan diskusi. Pada soal yang pertama, pada kendaraan bermotor, Anda pasti memiliki kaca spion di kedua sisinya. Spion dapat membantu Anda melihat bayangan benda lain di belakang Anda saat berkendara. Spion dibuat dengan menggunakan cermin cembung. Jelaskan alasannya. Seperti yang kita ketahui bersama, spion dibuat menggunakan cermin cembung. Hal tersebut karena sifat cermin cembung yaitu maya, tegak, dan diperkecil. Sehingga ketika menggunakan cermin cembung, semua objek pada benda akan terpantul dan dapat tertangkap masuk ke dalam cermin. Sehingga nantinya bayangan akan terlihat kecil. Oleh karena itu, pengendara dapat lebih mudah dan leluasa untuk memantau kendaraan lain atau kondisi jalan yang ada di belakangnya. Soal yang kedua yaitu, pada gelas bening yang berisi air, Anda dapat melakukan percobaan sederhana tentang pembiasan cahaya. Caranya, masukkan pensil ke dalam gelas tersebut dan Anda akan melihat pensil seolah-olah dibelokkan ketika memasuki air. Jelaskan fenomena ini dan kaitkan dengan konsep atom dan molekul.
Seperti yang kita ketahui bersama bahwa cahaya yang datang dari udara atau medium yang kurang rapat ke dalam air atau medium yang lebih rapat akan dibiaskan mendekati garis normal. Nah, dari peristiwa di atas, pensil terlihat seolah dibelokkan ketika memasuki air. Hal tersebut karena terdapat perbedaan kerapatan antara molekul udara dengan air. Udara memiliki atom penyusun yang lebih renggang daripada air. Gaya tarik-menarik antar partikel sangat kecil, sehingga atom dapat bergerak bebas, sedangkan air atom penyusunnya lebih rapat dibandingkan udara. Oleh karena itu, ketika cahaya melewati dua molekul yang berbeda kerapatannya, maka akan terjadi pembiasan cahaya seperti halnya yang terjadi pada pensil yang terlihat seolah-olah dibengkokkan ketika memasuki air. Selanjutnya, soal yang ketiga, Randi sedang bersiap-siap berangkat ke kampus. Setelah mandi dan berpakaian, Randi bercermin di depan cermin rias di kamar kosnya. Bagaimana bentuk dan sifat bayangan Randi pada cermin tersebut? Jelaskan mengapa. Ketika Randi bercermin, bentuk yang dihasilkan akan sama seperti aslinya, dan bayangan yang terbentuk akan memiliki sifat maya, tegak, dan sama besar. Hal tersebut karena Randi bercermin menggunakan cermin datar, sehingga bentuk yang dihasilkan akan sama persis dengan aslinya, baik tinggi ataupun ukuran dan sifat bayangan yang terbentuk nantinya adalah maya, tegak, dan sama besar. Soal yang selanjutnya yaitu, Anda tentu sering melihat peristiwa terbentuknya pelangi setelah hujan. Berdasarkan konsep cahaya, bagaimana cara Anda menjelaskan sifat-sifat cahaya pada fenomena terjadinya pelangi kepada peserta didik sekolah dasar? Nah, uraikan langkah-langkah yang menurut Anda paling efektif. Untuk mengajarkan fenomena terjadinya pelangi kepada anak SD, pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait dengan sifat-sifat cahaya, di mana salah satu sifat cahaya tersebut berkaitan dengan fenomena terbentuknya pelangi, yaitu pembiasan cahaya dan penguraian cahaya. Selanjutnya, saya akan menggunakan kalimat yang mudah dipahami oleh anak SD. Saya akan menjelaskan bahwa pelangi akan terbentuk ketika ada cahaya matahari yang melewati rintikan hujan dan terjadinya pembiasan cahaya. Ketika cahaya melewati dua molekul yang berbeda kerapatannya, akan terjadi pembiasan cahaya, sehingga cahaya akan dibelokkan ke arah lain. Dari pembelokan cahaya yang melewati tetesan air tersebut, maka terjadilah penguraian warna cahaya menjadi berbagai macam warna, sehingga terjadilah pelangi dengan berbagai macam warna yang cantik. Maka dari itu, fenomena pelangi sangat erat kaitannya dengan pembiasan cahaya dan penguraian cahaya. Soal yang nomor 5, kaitkan hasil pengamatan Anda terhadap sifat cahaya. Analisislah bagian mana yang menurut Anda berpotensi untuk menimbulkan miskonsepsi pada siswa SD. Jelaskan jawabanmu dengan disertai data pendukung. Menurut saya, masih banyak kesimpang siuran terkait pemahaman siswa tentang konsep sifat cahaya. Hal tersebut yang berpotensi menimbulkan miskonsepsi pada siswa. Sebenarnya, miskonsepsi dapat berasal dari siswa itu sendiri, kurangnya penjelasan atau keterangan dari guru, dan juga penjabaran konsep dari buku ajar yang kurang jelas sumbernya. Seperti halnya miskonsepsi yang terjadi pada salah satu sifat cahaya, yaitu cahaya dapat dipantulkan. Berdasarkan jurnal skripsi yang ditulis oleh Faidoratul Nurwahida dari Universitas Jember menyatakan, masih banyak siswa yang mengalami miskonsepsi terhadap sifat cahaya yang dapat dipantulkan. Siswa beranggapan bahwa benda dapat dilihat karena ada cahaya yang bersinar pada benda tersebut. Artinya, benda tersebut sebagai sumber cahaya. Bahkan, ada yang beranggapan bahwa benda dapat dilihat karena terdapat cahaya dari mata yang sampai ke benda. Nah, jawaban siswa tersebut termasuk sebuah miskonsepsi karena tidak sesuai dengan konsepsi ilmiah. Manusia dapat melihat karena sifat pantul dari cahaya tersebut. Jadi, terdapat cahaya dari sumber cahaya yang mengenai benda. Kemudian, cahaya tersebut dipantulkan oleh benda sehingga mengenai mata manusia. Dengan data pendukung berupa data hasil penelitian yang dilakukan oleh Faidoratul Nurwahida dari Universitas Jember yang menganalisis dan menguji tentang miskonsepsi siswa kelas 5 SD Negeri Kebonsari 4 tahun pelajaran 2015-2016
yaitu materi sifat cahaya yang terjadi pada setiap butir soal yang terdiri dari beberapa poin dengan presentase miskonsepsi tinggi, yaitu tentang hubungan cahaya dengan proses melihat sebesar 85,19%. Pada konsep cahaya dapat diuraikan sebesar 77,78% dan 55,67% yang terdapat dalam soal poin A dan C. Kategori tinggi selanjutnya adalah pada konsep pemantulan cahaya sebesar 74,07% pada soal nomor 9 poin A. Nah, jumlah siswa yang menjadi subjek penelitian adalah 31 anak yang terdiri dari 18 siswa laki-laki dan 12 siswa perempuan. Dari hasil penelitian tadi, dapat kita simpulkan bahwa masih banyak siswa kelas 5 SD Negeri Kebonsari 4 yang mengalami miskonsepsi pada materi sifat-sifat cahaya yang dibuktikan dengan soal-soal yang diujikan. Nah, simpulan yang dapat saya ambil dari seluruh kegiatan di atas yaitu, dari kegiatan yang dapat saya lakukan, dapat disimpulkan bahwa tanpa kita sadari, ternyata kita banyak memanfaatkan dan menjumpai sifat-sifat cahaya dalam kehidupan sehari-hari kita. Seperti halnya cahaya dari kendaraan yang memanfaatkan sifat cahaya yaitu merambat lurus. Cahaya matahari yang masuk ke rumah hingga rumah kita menjadi terang, di mana hal tersebut memanfaatkan sifat cahaya yang merambat lurus. Fenomena pelangi yang membuktikan terdapat sifat cahaya yaitu cahaya dapat diuraikan. Selain itu, masih banyak contoh-contoh pemanfaatan sifat-sifat cahaya dalam kehidupan sehari-hari terkait dengan cahaya merambat lurus. Menembus benda bening, cahaya dapat dipantulkan, cahaya dapat dibiaskan, dan cahaya dapat diuraikan. Berikut ini adalah dokumentasi dari hasil percobaan yang saya lakukan. Yang pertama yaitu percobaan cahaya dapat merambat lurus. Yang kedua yaitu percobaan cahaya dapat dipantulkan. Yang ketiga yaitu percobaan cahaya dapat menembus benda bening. Yang keempat yaitu percobaan cahaya dapat dibiaskan. Dan yang terakhir yaitu percobaan cahaya dapat diuraikan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.